Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga hari ini dan seterusnya anak-anakku sekalian itu baik. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Bersedia, siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek hadiran anak-anakku sekalian. Yang pertama, Alia Felicia, Hadir, Bu. Asniati Ramli, Hadir, Bu. Citra Wahyuni, Hadir, Bu. Evita Sari, Hadir, Bu. Hardian, Hadir, Bu. Inki, Hadir, Bu. Irawati Oke, Hadir, Bu. Jumaintan Dahaman, Hadir, Bu. Lasmia Stuti, Hadir, Bu. Lita Mutriwana, Hadir, Bu. Nur Wahida, Hadir, Bu. Nur Afifah Alvina M, Hadir, Bu. Nadira Dara Budiman, Hadir, Bu. Sri Wulandari. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Sebelum benar-benar memasuki materi hari ini, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya? Struktur atom. Nah, benar sekali. Jadi ada yang bisa jelaskan apa itu struktur atom? Struktur atom adalah susunan partikel-partikel subatomik yang membentuk suatu atom, yaitu yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron ini berada di bagian tengah atom yang disebut inti atom. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atau orbital. Saja. Baik, benar sekali. Jadi materi sebelumnya itu struktur atom. Jadi submateri pada hari ini masih berkaitan dengan struktur atom, yaitu ikatan kimia. Baik, Ibu akan menampilkan materinya ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu ikatan kimia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku sekalian, Ibu harap dapat menjelaskan kecenderungan unsur mencapai kestabilan. Dan yang kedua, memahami teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur Lewis. Sebelum kita memasuki inti pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Tentu tidak asing lagi dengan garam tersebut. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik-titik yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusun garam bergerak? Nah, itu tadi tayangan video tentang ikatan kimia. Jadi di situ tadi adalah tayangan sebuah bagaimana struktur garam terbentuk. Jadi Ibu ingin tanya, bagaimana jika suatu garam dilarutkan ke dalam air? Ada yang bisa menjawab? Baik, Alia Felicia, saya persilakan. Baik, di sini Bu, ketika garam dimasukkan ke air, garam tersebut akan larut menjadi larutan garam yang homogen. Kemudian proses terbentuknya garam menjadi homogen ini akan terurai menjadi ion-ion yang itu ion natrium dan ion klorida yang kemudian menjadi keseluruhan air.
Nah, bagus sekali jawabannya ya. Beri aplaus kepada teman-teman yang telah menjawab. Nah, jadi seluruh unsur-unsur itu dapat membentuk ikatan. Dari penayangan video itu, Ibu akan menjelaskan secara rinci materinya ya. Nah, saya harapkan kepada anak-anakku sekalian dapat menyimak dan dapat juga dicatat di buku catatannya materi yang hari ini Ibu bawakan. Yang pertama di sini ada konsep ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia merupakan interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul, senyawa atau ion. Jadi, ikatan kimia ini dapat menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul. Seperti dari video tadi ada garam dapur. Garam dapur ada yang tahu nama senyawanya? Nah, benar sekali, NaCl. Jadi, tidak semuanya bisa kebetulan langsung NaCl membentuk ikatan. Jadi ada cara-cara atom tersebut membentuk molekul. Lalu ikatan kimia itu merupakan daya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Nah, lalu bagaimana cara terjadinya ikatan kimia? Jadi, ikatan kimia itu terjadi, ikatan antara atom dapat terjadi karena ada interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lain, sehingga terbentuk suatu molekul senyawa atau gugusan atom. Lalu, untuk mencapai kestabilan, atom-atom unsur saling mengadakan ikatan yang disebut ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau pasangan elektron bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Nah, seperti contohnya, di sini kita menggunakan aturan oktet, di mana contohnya di sini ada Na. Ada yang tahu apa itu Na? Nah, benar sekali. Jadi unsur Na ini terdiri memiliki nomor atom 11. Jadi di sini kenapa ada 2, 8 dan 1? Itu adalah valensi dari Na. Jadi ion Na+ ini melepaskan 1 elektron. Dan di bawahnya ada unsur K yang melepaskan 1 elektron juga. Baik, dari materi yang Ibu berikan ini, untuk lebih mendalami materi ini, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk berdiskusi, di mana di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Sudah duduk masing-masing di teman kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, bagus sekali. Apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Jadi di LKPD ini di dalamnya itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama ada fenomenanya. Yang kedua ada identifikasi masalahnya. Yang ketiga ada untuk data-datanya. Dan yang terakhir itu kalian nanti akan memberikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Nah, mungkin anak-anakku sekalian dapat lihat pada halaman pertama, di situ ada fenomena
di situ ada fenomena tentang pembuatan gelas, di mana pembuatan gelas ini dari bahan kimia, yaitu dari asam fluorida atau HF yang bereaksi dengan Si menghasilkan SiF4. Nah, Ibu harap anak-anakku sekalian dapat mengerjakan LKPD ini berdasarkan dari fenomena yang ada. Baik, Ibu akan memberikan waktu diskusi 30 menit kepada anak-anakku sekalian. Bisa dimulai bekerja ya dari sekarang. Kan ada fenomenanya, nanti kalian lihat di sini identifikasi masalah dari fenomena ini, kalian tarik satu masalah dari identifikasi fenomena ini ya. Nanti terakhir kalian akan presentasikan hasilnya. Fenomena yang digambarkan. Jadi waktunya sudah cukup ya. Kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Satu, Bu. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati Ramli, perwakilan dari kelompok 1. Berdasarkan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi, di sini kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD, Bu. Di mana untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa asam fluorida dapat digunakan dalam pembuatan gelas kaca ukur. Di sini kami telah berdiskusi dan untuk jawabannya yaitu asam fluorida dapat digunakan dalam pembuatan gelas kaca ukur karena asam fluorida mempunyai sifat yang dapat bereaksi dengan kaca atau SiO2 yaitu dicampur dengan asam sulfat. Kemudian dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan juga ada pertanyaan di mana pertanyaannya yaitu bagaimana proses pembentukan ion positif atau ion negatif dari unsur-unsur di alam. Di sini kami menjawab yaitu ion positif terbentuk karena atom melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia.
sehingga jumlah elektron dalam atom menjadi berkurang. Sementara itu, ion negatif terbentuk karena atom menangkap elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, sehingga jumlah elektron dalam atom dapat bertambah, Bu. Sekian dari kami, saya kembalikan. Baik, bagus sekali jawabannya ya. Beri aplaus kepada kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Nah, kelompok 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurwahida, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, kegunaan asam fluorida yaitu sebagai bahan baku zat pendingin lemari es dan AC atau CFC. Bahan dasar CHClF2 yang digunakan sebagai bahan baku polimer dan bahan pembuatan ukiran kaca atau dicampur dengan asam sulfat. Serta katalis reaksi pembuatan alkana dari alkena. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa dengan ikatan kovalen seperti asam fluorida memiliki peranan besar dalam menghasilkan produk-produk dengan fungsi yang praktis. Kemudian yang kedua yaitu pada unsur V dengan nomor atom 4 memiliki valensi 22. Untuk membentuk konfigurasi elektron stabil seperti unsur gas mulia, unsur V melepaskan 2 elektron membentuk ion V bermuatan positif 2 sesuai dengan aturan duplet. Kemudian unsur X dengan nomor atom 16 memiliki valensi 2, 8, dan 6. Untuk membentuk konfigurasi elektron stabil seperti unsur gas mulia, unsur X menangkap 2 elektron yang membentuk ion X bermuatan negatif 2 sesuai dengan aturan oktet. Kemudian yang ketiga, unsur Y dengan nomor atom 35 memiliki valensi 2, 8, 18, dan 7. Untuk membentuk konfigurasi elektron stabil seperti unsur gas mulia, unsur Y menangkap 1 elektron membentuk ion Y bermuatan negatif 1. Itu saja Bu, terima kasih. Bagus sekali. Beri aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Wulandari, saya perwakilan dari kelompok 3. Adapun berdasarkan hasil diskusi kami dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu mengapa ikatan dalam asam fluorida disebut ikatan kovalen. Asam fluorida termasuk senyawa kovalen karena proses pembentukannya melibatkan penggunaan bersama pasangan elektron. Adapun pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pembentukan ion positif atau ion negatif dari unsur-unsur di dalam? Ion positif terbentuk karena atom melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, sehingga jumlah elektron dalam atom menjadi berkurang. Sementara itu, ion negatif terbentuk karena atom menangkap elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, sehingga jumlah elektron dalam atom bertambah. Baik, itu saja. beri aplaus kepada kelompok 3. Nah, kelompok terakhir, kelompok 4, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Mutriwana, perwakilan dari kelompok 4. Dari fenomena yang Ibu beri di LKPD, kelompok kami mengangkat rumusan masalahnya, yaitu senyawa apa sajakah yang memiliki ikatan kovalen seperti asam fluorida, yaitu contoh senyawanya itu ya seperti karbon dioksida, amonia, dan juga oksigen. Selanjutnya, berapakah jumlah elektron valensi dari unsur P yang memiliki nomor atom 4 dan unsur I yang memiliki nomor atom 12, di mana jumlah elektron valensinya itu 2. Mungkin itu saja, terima kasih. Nah, beri aplaus kepada kelompok 4. Dari hasil diskusi seluruh kelas, semuanya itu mempresentasikan hasil dengan baik. Jadi materi hari ini, alhamdulillah anak-anakku sekalian dapat memahami dan mencerna yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa simpulkan materi pada hari ini? Akan kepada Nadira. Baik, berdasarkan
berdasarkan materi yang diberikan oleh Ibu tentang ikatan kimia, saya menyimpulkan bahwa ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom untuk membentuk molekul atau senyawa yang stabil. 3 jenis ikatan kimia yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Dalam struktur Lewis menggambarkan susunan elektron valensi suatu atom dan menunjukkan bagaimana atom-atom berbagi atau mentransfer elektron untuk membentuk ikatan. Unsur non-logam seperti C, N, O, F, Cl, dan S umumnya membentuk ikatan kovalen, sedangkan logam seperti Na dan Mg cenderung membentuk ikatan ionik. Dengan memahami struktur Lewis, kita dapat memprediksi bentuk molekul, jenis ikatan, dan kestabilan senyawa yang terbentuk. Itu saja, terima kasih. Baik, beri aplaus kepada temannya. Jadi, materi hari ini itu sangat penting. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak unsur-unsur kimia yang dapat kita temui. Jadi, kenapa penting? Supaya anak-anakku sekalian itu dapat memahami bagaimana unsur-unsur itu dapat membentuk ikatan. Jadi mungkin demikian materi yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Ibu akan memberi tugasnya yaitu anak-anakku sekalian dapat catat tugas ini ya. Pertama itu tuliskan struktur Lewis dari NaCl. Yang kedua, bagaimana cara NaCl itu dapat berikatan. Baik, itu saja tugasnya. Ibu harap dapat anak-anakku sekalian dapat mengerjakan tugas ini di rumah dengan baik. Mengerti semua? Mengerti, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Baik, Ibu harap semuanya mengerti. Mungkin demikian materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, saya persilakan kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi Ibu akhiri karena waktunya juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu duluan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Marhanita dengan NIM A1L12204. Hari ini saya telah menyelesaikan tugas saya, yaitu presentasi mikroteaching, di mana saya menampilkan materi ikatan kimia dengan model pembelajaran discovery learning, di mana saya sudah percaya diri untuk presentasi pada hari ini. Kekurangan saya yaitu kurang memberikan evaluasi di akhir pembelajaran dan menunjukkan topik pembelajaran berikutnya. Saya juga kekurangannya yaitu pada saat saya menyampaikan materi, saya kebanyakan bahasa yang kurang jelas dan kurang dipahami oleh siswa.
Namun dari kekurangan itu saya mempunyai kelebihan di mana saya mendorong siswa untuk bertanya dan berpikir kritis. Saya sudah mengaktifkan kelas secara maksimal. Saya juga telah memberikan tugas di akhir pembelajaran untuk para siswa itu mengerjakan di rumah agar mereka itu dapat memahami lebih banyak materi yang saya ajarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sri Mahanita atas penampilannya. Saya ucapkan selamat sudah tampil untuk simulasi yang kelimanya. Kira penampilan dari Sri Mahanita ini sudah sangat baik. Karena ini mungkin ini sudah penampilan yang kelima, namun masih ada beberapa hal yang perlu saya koreksi dari penampilan dari Sri Mahanita ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Saya melihat Sri Mahanita masih banyak menggunakan atau menambahkan kata seperti itu, dan itu terjadi berulang-ulang. Mungkin kebiasaan ini mungkin bisa dilakukan ketika Sri Mahanita nanti akan mengajar. Kemudian berikutnya, ketika tadi Sri Mahanita akan membuka pembelajaran, seharusnya itu melakukan persepsi terlebih dahulu. Ya, setelah persepsi ada motivasi supaya siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti pembelajaran, karena materinya bisa jadi siswa belum tertarik tapi sudah belajar. Seperti tadi materinya adalah ikatan budaya, berikanlah pendekatan atau bahasan kontekstual sebelum memulai materi. Kemudian masalah teknis adalah Sri Mahanita tidak menampilkan PowerPoint-nya secara full. Jadi kalau kita keluarkan materi menggunakan PowerPoint itu harus full karena itu bayangkan. Namun dari hal-hal itu saya melihat bahwa secara umum untuk 8 penampilan dasar mengajar Sri Mahanita sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, terutama bagaimana ketika melakukan pendampingan kelompok kecil, bagaimana ia melakukan pendampingan terhadap beberapa kelompok yang memerlukan pendampingan. Kemudian berikutnya ada sisi positif dari seringnya melakukan penguatan ketika kelompok telah melakukan presentasi. Hal ini perlu dipertahankan oleh Sri Mahanita. Namun secara umum saya melihat bahwa penampilan dari Sri Mahanita ini sudah sangat luar biasa, dan saya kira ini sudah siap untuk mengajar di kegiatan magang pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengalaman